Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan. Tuhan baik. Amin. Hari ini adalah hari yang istimewa. Seluruh dunia merayakan kenaikan Yesus Kristus, menjadi bukti bahwa dunia pun mengakui bahwa Yesus disalib, Yesus mati dan bangkit, dan Yesus naik ke sorga. Amin, saudara. Dalam cerita-cerita dewa-dewa, kepercayaan-kepercayaan banyak orang, hanya mereka yang dianggap kudus dan suci yang bisa balik ke kayangan, gitu saudara. Ya, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Amin. Yang sudah menang atas maut, menebus kita, dan dia ke sorga. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga setelah 40 hari berjumpa dengan banyak orang, membuktikan bahwa dia hidup. Amin. Mari sama-sama kita perhatikan mendasari dari renungan kita hari ini, yang juga nanti disambung dengan doa yang menjadi doa sepekan Pentakosta, 10 malam berdiam diri. Yesus katakan jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem. Setelah mereka melihat Yesus naik ke sorga, mereka tidak bubar jalan, saudara. Tetapi mereka berkumpul di loteng Yerusalem dalam doa 10 malam sampai kepada hari ke-50, hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50. Ya, 50 hari rentetan 40 hari setelah Yesus bangkit, dan 10 hari penantian kehadiran Roh Kudus. Amin. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Terima kasih buat kehadiran kekasih-kekasih Tuhan dari Keracak Ciampea Bogor. Puji Tuhan, ini hal yang harus sama-sama kita hadiri. Ya, ke depan tentunya kita akan jadwal ke Bogor, tapi dalam perayaan kita sama-sama berkumpul dalam satu tempat di tempat ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ya. Yesus terangkat ke sorga. Mari semua kita perhatikan, saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, kejadian ini adalah kejadian nyata. Disaksikan kurang lebih 120 murid, ribuan pasang mata melihat kenaikan Yesus ke sorga. Amin, saudara. Dan ini bukan hal yang disembunyikan. Ini hal yang jelas terjadi. Banyak saksi mata tertulis. Ini hal yang luar biasa, saudara. Hanya Yesus yang kembali ke sorga. Amin. Hanya Yesus yang naik ke sorga. Hanya Yesus dari segala bentuk sembahan di dunia ini yang memiliki kuasa atas langit dan bumi. Saudara, kita perhatikan pada 6 dan 7, pasal
pasal 1 ayat 6 dan 7, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, ini adalah detik-detik di saat Yesus akan naik ke sorga, dia berbicara dengan murid-muridnya. Detik-detik murid-muridnya melihat dia untuk terakhir kalinya sebagai dalam tubuh manusia. Walaupun sudah menjadi manusia rohani, walaupun dalam tubuh rohani. Pembicaraan terakhir antara murid-muridnya dengan Yesus. Setelah murid-muridnya bersama dengan dia 3,5 tahun dalam pelayanan, dalam mujizat, dalam apa yang dialami saudara. 3,5 tahun murid-muridnya berjalan bersama dengan Yesus. Dan mereka bertanya kepada Yesus. Latar belakang saudara, karena waktu itu Israel dijajah oleh Roma, diperbudak oleh Roma. Mereka harus bayar pajak kepada Roma. Mereka harus kembalikan perpuluhan kepada para imam saudara. Ada 2 kewajiban yang begitu berat. Sehingga mereka merasa diperbudak. Bukan hanya diperbudak negara, tapi sekarang diperbudak oleh agama mereka sendiri. Sehingga mereka merasa bagaimana ini. Dia katakan, apa saudara? Bertanyalah yang mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikiran mereka adalah kerajaan, pikiran mereka lah adalah situasi yang ada. Sehingga saudara Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Saudara, karena saudara apa yang terjadi? Bahwa banyak orang, di saat mereka melayani Tuhan, di saat mereka beribadah kepada Tuhan, fokus mereka bukan kepada Tuhan. Tetap fokus mereka kepada situasi yang ada. Tetap fokus mereka kepada politik. Tetap fokus mereka kepada concern yang seharusnya bukan sesuatu yang penting dipikirkan. Maka Yesus langsung mematahkan pertanyaan murid itu. Padahal mereka adalah sekali bermurid. Mereka adalah orang yang terus berjalan dengan Yesus. Pikiran mereka, saudara, pada detik-detik Yesus akan naik ke sorga. Mereka tidak bertanya, Yesus di sorga bagaimana? Mereka tidak bertanya, Yesus apa yang akan kita lakukan di sorga? Mereka tidak tanya, Yesus ketika engkau kembali kepada Bapa, bagaimana di sana? Benarkah lantainya terbuat dari emas? Benarkah semuanya terbuat dari permata? Benarkah di sana tidak ada malam? Benarkah di sana penuh dengan kemuliaan? Seharusnya murid bertanya itu kepada Yesus pada detik-detik terakhir Yesus naik ke sorga. Tapi yang mereka tanya adalah politik. Yang mereka tanya adalah topik lain. Mereka sudah melihat Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mencelikan yang buta. Mereka sudah melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tapi tetap pikiran mereka bukan perkara rohani. Pikiran mereka tetap perkara jasmani. Ini negara, Yesus, engkau kan Mesias. Yesus, engkau Tuhan. Dia bertanya, Tuhan Yesus, ini negara mau dibawa kemana? Saudara, kita mendoakan bangsa dan negara. Tapi kadang pikiran kita banyak lebih tersita kepada apa yang di sekitar kita. Murid-murid, dari pagi sampai pagi, topik pembicaraan mereka, ini negara mau dibawa kemana? Pikiran mereka tidak lagi bicara firman. Tidak lagi memperkatakan kebenaran Tuhan. Tidak lagi menyaksikan kebaikan Tuhan. Mereka lebih fokus kepada situasi. Mereka lebih fokus kepada keadaan. Karena apa saudara? Karena pikiran mereka seperti dimagnet oleh sesuatu yang sebenarnya bukan maksud daripada Tuhan. Yang Tuhan mau, murid-murid fokus kepada pelayanan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada kebenaran. Amin, saudara. Kami kadang suami istri terus terang ketika kami ada di mobil bersama dengan anak-anak. Begitu selesai ibadah kita ada di mobil, saudara. Yang kami bicarakan adalah pelayanan. Amin. Kadang kami kehilangan momen bicara dengan anak. Yang harusnya kami bercengkerama dengan anak. Tapi kadang kami lebih banyak menghabiskan waktu untuk bicara pekerjaan Tuhan. Bahkan sampai anak tuh juga kesel gitu. Udah mau nyampe rumah baru, ya oke. Silakan orang-orang silakan mau ngomong apa. Sudah nyampe rumah, saudara.
Karena memang di pikiran kami itu bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana pelayanan, menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Sekalipun fokus murid-murid bukan pelayanan. Fokus murid-murid ini negara mau dibawa kemana? Politik, situasi, egosentris, saudara. Itu yang dialami murid-murid. Padahal sudah momen terakhir Yesus naik ke sorga. Di pikiran mereka masih ini negara mau dibawa kemana? Gak tahu mereka ngomongin apa? Ngomongin Raja Herodes kah? Ngomongin Kaisar kah? Atau ngomongin MBG, kita juga gak tahu, saudara. Tetapi saudara, ini yang terjadi, saudara. Sehingga Tuhan katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, saudara. Gak perlu tahu. Gak perlu tahu apa yang masa dan waktunya Tuhan. Kau gak perlu tahu apa yang akan terjadi. Gak perlu terlalu menghabiskan power dan energi untuk itu. Lanjut, saudara, dikatakan apa? Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Ini menjadi titik balik dari terjadinya gereja mula-mula. Ketika Roh Kudus turun kepada para rasul, mereka yang penakut menjadi pemberani. Amin. Bukan maksudnya berani gampar orang, bukan. Mereka yang takut akan imannya diketahui orang, mereka sudah menunjukkan bahwa mereka pengikut Kristus. Sekalipun di bawah tekanan, di bawah teror, saudara. Mereka menerima kuasa, dikatakan apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menerima kuasa. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Orang-orang yang menerima kuasa adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang-orang yang menerima kuasa adalah orang-orang yang benar dijaga oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 13 1-3 dikatakan apa? Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius, orang Kirene dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dikhususkan, orang yang menerima kuasa adalah orang yang dikhususkan. Nanti kita akan belajar lebih dalam, saudara. Orang yang menerima kuasa adalah orang yang dikhususkan. Sebelum mereka menerima kuasa, Roh Kudus berkata, khususkan Mr. A dan Mr. B. Kita perhatikan dari pembacaan ayat, saudara. Rasul Paulus menuliskan salam kepada sahabat-sahabatku. 16 ayat itu semua nama, saudara. Amin. Bagaimana nama-nama itu dikhususkan, bagaimana nama-nama itu, dia kata-kata lagi, yang merelakan dirinya, yang merelakan waktunya, yang merelakan pikirannya, yang merelakan tenaganya bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka di penjara, ada yang di penjara bersama-sama dengan aku, mereka yang menderita bersama-sama dengan aku, mereka yang melayani, menyiapkan semuanya. Nama-nama itu 16 ayat, kita perhatikan kurang lebih satu ayat ada 3 nama. Sudah lebih dari 30 nama Rasul Paulus sebut satu persatu. Bagaimana mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang begitu tulus mendukung pekerjaan Tuhan di zaman para rasul. Amin, saudara. Dan nama mereka bukan hanya tertulis di Alkitab, nama mereka pasti tertulis di buku kehidupan. Amin. Itu yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang dikhususkan itu, engkau dan saya, orang-orang yang menerima kuasa itu, sebenarnya kuasa untuk apa sih? Kuasa untuk apa, saudara? Kalau engkau menerima, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kalau menerima kuasa, engkau menjadi saksi. Kuasa apa? Kita kadang nggak paham, saudara. Di zaman itu beredar orang yang punya kuasa perdukunan, orang yang punya kuasa ilmu, yang bisa melakukan ini dan itu. Tetapi kuasa apa yang dimaksud, saudara?
Kuasa apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan kuasa ini, saudara? Kuasa untuk apa? Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, supaya engkau menjadi saksi di Yerusalem dan sebagainya. Kuasa apa, saudara? Saudara, kuasa yang dimaksud adalah kuasa yang dinamis, tetapi diawali dengan kuasa yang bisa merubah sikap dan karakter murid-murid waktu itu. Amin. Berjalan bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Di pikiran mereka hanya perkara dunia. Di pikiran mereka hanya situasi yang ada. Di pikiran mereka nanti ini bagaimana. Mereka masih terframing dengan pikiran pribadi. Mereka masih terframing dengan kepentingan pribadi. Mereka masih terframing dengan perasaan pribadi. Mereka masih terframing dengan angan-angan mereka, saudara. Mereka masih terframing dengan tujuan mereka. Sehingga Yesus harus menghentikan itu. Engkau tidak perlu tahu. Jangan urusin yang bukan urusanmu. Jangan pikirin yang tidak harus kau pikirkan. Tetapi yang Yesus katakan, masa dan waktunya bukan urusanmu. Konteksnya adalah hari ini. Sebelum saya terangkat ke sorga, kata Yesus, engkau harus menerima kuasa itu. Tetapi kuasa itu yang utama adalah kuasa untuk kita menguasai diri kita sendiri. Bukan kuasa untuk menguasai orang lain. Dimulai dari kuasa, engkau akan menerima kuasa. Kuasa itu adalah kita berkuasa atas diri kita untuk merubah sifat dan karakter kita. Karena saudara, Tuhan tidak tertarik dengan keberhasilan orang. Tuhan tidak tertarik dia mau jadi apa dan bagaimana. Tuhan tidak tertarik dengan predikat mereka. Tuhan tertarik dengan karakter mereka. Karena ibadah adalah perubahan karakter. Karakter yang sama seperti Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara ketemu orang sudah beribadah, sudah melayani 100 tahun, tapi karakternya nggak jelas, dia belum menerima kuasa. Ingat itu. Orang yang tidak memiliki kuasa merubah sikap dan karakternya, itu orang belum menerima kuasa. Dan 100% Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Saudara, tadi malam adalah malam pertama saya jadi dosen, saudara. Oh, Tuhan Yesus baik. Akhirnya saya menerima tawaran mengajar di sekolah kitab Kepulauan Riau. Jadi saya mulai mengajar tadi malam. Karena sesi saya mengajar di GSA sudah selesai. Materi sudah selesai di GSA. Saya ngajar malam di GSA, saudara. Dan mungkin dalam 1 bulan ini paling tidak saya akan ngajar 2 kali seminggu di sekolah Alkitab Kepri. Sampai kelulusan mereka nanti 4 Juli. Itu siswa-siswa yang ada kelas 1, kelas 2 digabung. Saya ngajar materi kepemimpinan. Mempersiapkan siswa-siswi kelas 1, kelas 2 sekolah kitab Kepri menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan mau pakai. Amin, saudara. Tapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Saya pancing mereka, saudara. Saya pancing. Saya berikan karakter pemimpin dan saya pancing, saya tanya ke mereka, bagaimana karakter pemimpin di sekitarmu? Mulai muncul, saudara. Mulai muncul. Waduh. Banyak yang bilang, waduh, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal mereka dasarnya sekolah Alkitab semua, saudara. Saya mulai pancing mereka, mulai. Saya katakan, saya angkat ayat bagaimana mendoakan pemimpin. Terus saya tanya,
Kalau Anda sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sudah Anda mendoakan nggak gembala Anda? Wah, mereka tuduh-tuduhan, saudara. Saya tanya, kalau Anda gembala, Anda mendoakan nggak pimpinan wilayah Anda? Wah, beda kubu, Pak dosen, katanya. Jadi kita mau jadi apa, saudara? Saya katakan kepada mereka, berdoa buat pemimpinmu. Pemimpin rumah tangga, pemimpin rohani. Sekalipun pemimpinnya bengis, Tuhan bilang tetap doakan pemimpin, walaupun pemimpinnya bengis. Doakan pemimpinmu, bahkan dikatakan apa? Oh, beda kubu, dia itu pro A, pro B. Saya bilang, saya kasih ayat, doakan musuhmu. Kalau kau anggap dia musuh, ya doakan musuhmu. Diam, saudara. Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, kau akan menerima kuasa. Amin. Kuasa itu adalah kuasa untuk Anda bisa merubah sifat dan karakter Anda. Jangan mikir merubah karakter sifat orang lewat WA, lewat status, lewat apapun, saudara. Jangan Anda berharap berpikir Anda bisa merubah karakter orang. Rubah karaktermu sendiri. Amin. Itu yang Tuhan mau. Makanya ayat ini berkata ketika murid-murid itu fokusnya kepada situasi di sekitar, fokusnya kepada misi pribadi, fokusnya. Karena sebelumnya, saudara, murid-murid bertanya, dia bawa mamanya, saudara, Yesus, kalau bagaimana nanti kamu ada di pemerintahan, boleh nggak nih anak-anak kedua orang ini masuk kepada jajaran di mana kamu merintah? Yesus kata, pemerintahan saya bukan di sini. Pemerintahan saya di sorga. Pikiran mereka terus bahwa Yesus akan menjadi raja yang akan menumbangkan Herodes. Mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja yang menumbangkan Roma. Mereka berpikir Yesus akan menjadi raja atau imam yang mengalahkan semua ahli Taurat. Betul, masanya akan datang. Israel diporak-porandakan, saudara. Raja mereka down. Sistem ahli Taurat down. Bahkan penjajahan Roma juga down. Diambil alih oleh raja-raja Timur Tengah. Raja Salahuddin, saudara, dari Timur Tengah menjajah sehingga ada Al-Aqsa di sana. Kita bicara dengan beberapa minggu yang lalu, kita bahas firman Tuhan bahwa apa, saudara? Bahwa ketika mereka terlalu fokus kepada etika adat mereka, etika agama mereka, tidak ada kasih. Dalam agama tidak ada kasih, dalam gereja tidak ada kasih, dalam ritual tidak ada kasih. Tuhan katakan, aku akan hancurkan bait Allah. Benar, Tuhan hancurkan bait Allah. Tinggal tembok ratapan, saudara, sampai hari ini. Mereka terus meratap sampai hari ini. Karena mereka tidak punya kasih. Tetapi saudara, di sini Tuhan katakan, aku akan menerima kuasa. Kuasa, saudara. Jangan pikirin kuasa yang lain. Kuasa itu, Anda berkuasa atas diri Anda sendiri. Merubah sifat karakter sama dengan sifat Tuhan. Amin. Karena hanya mereka yang seperti memiliki sifat seperti Allah, seperti Yesus, yang akan berlayak ada dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan sia-siakan waktu dan dirimu kalau kita tidak bisa menerima kuasa itu. Bahkan, saudara, kuasa itu berbicara tentang buah. Kuasa itu bicara tentang kasih. Kasih yang termanifestasi, saudara. Kasih yang mengampuni sekalipun disakiti. Kasih yang mengasihi sekalipun dihina dan direndahkan. Kasih yang tidak membalas. Kasih yang tidak menyimpan dendam dan kebencian. Kenapa ini harus berulang-ulang disampaikan? Karena saudaraku, supaya engkau menerima kuasa. Ketika engkau menerima kuasa, engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, di keluargamu sendiri, di klanmu sendiri, di rumah tanggamu sendiri. Baru masuk ke Yudea, ke pelayananmu, saudara. Baru masuk ke Samaria, ke lingkunganmu, bahkan sampai ke ujung bumi. Engkau bisa bersaksi ke ujung bumi. Lewat media apapun juga, saudara. Tuhan akan pakai engkau. Amin. Tapi kalau engkau tidak pernah bisa berkuasa atas dirimu sendiri, mau nangis darah, Tuhan tidak akan pernah pakai engkau. Makanya di ujungnya kadang Tuhan katakan, hanyalah engkau semua pembuat kejahatan. Hanyalah engkau semua pembuat bullshit. Saya sampaikan ini khotbah pusat wilayah waktu itu, saudara hamba Tuhan. Ketika pada ujungnya
Hanyalah engkau semua pembuat kejahatan, saudara, pada wilayah. Puji Tuhan, saya tidak dipanggil lagi di wilayah itu, saudara. Dan lanjut, saudara. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Saudara, Yesus ketika selesai mengatakan itu, dia bukan hanya berbicara kepada murid-murid, tetapi dia melantik mereka dengan kuasa Roh Kudus. Kalau engkau menerima Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun atasmu, kau akan menerima kuasa. Segera setelah mengatakan itu, dia terangkat ke sorga. Dia naik ke sorga, disaksikan banyak orang. Dua malaikat yang sama ketika Maria dan kawan-kawan datang berziarah di subuh-subuh itu. Dua orang malaikat berkata, "Mengapa kau mencari orang hidup tentang orang mati? Bukankah dia sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga?" Dan malaikat yang sama berkata juga kepada orang-orang, "Mengapa engkau melihat dia ke langit? Dengan cara yang sama dia naik. Dia akan kembali menjemput engkau. Dia akan datang kembali. Supaya saudara apa? Dikatakan apa? Sama seperti engkau melihat dia. Dengan cara yang sama, kamu melihat dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali." Saudara, kuasa itu diberikan kepada engkau dan saya. Bagi engkau dan saya mau menerima kuasa itu. Dia naik ke sorga, dia naik kepada Bapa. Tapi dia melihat segala sesuatunya. Dari sorga dia melihat apa yang kita lakukan. Amin. Dari sorga dia melihat apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan dengan kuasa itu. Kita pakai kuasa itu apa enggak. Kita indahkan kuasa itu apa enggak. Kita mau hidup dalam kuasa itu apa enggak. Makanya 10 hari setelah itu murid-murid duduk diam dalam pengajaran para rasul. Menantikan kehadiran Roh Kudus. Menantikan kedatangan Roh Kudus. Banyak kali Yesus datang kepada mereka dan menghembusi mereka. Dengan Roh Kudus. Nafas yang diberikan kepada Adam oleh Allah pertama. Seakan-akan nafas itu tidak dihargai. Tetapi nafas yang kedua diberikan oleh Adam yang kedua. Yaitu Yesus menghembusi murid-murid. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka menerima kuasa. Mulai dari itu, mereka adalah menjadi murid-murid yang tidak kenal lelah melayani Tuhan. Amin, saudara. Mereka adalah murid-murid yang tidak pernah mementingkan diri mereka sendiri. Kadang orang Kristen, saudara, ibadah, AC-nya mati, gak usah, kita di bawah aja. Kadang kalau kenyamanannya terusik, saudara, ampun dah. Padahal dia mengatakan dia menyembah Allah yang benar. Sementara orang di gua, saudara, di gua. Mau ular lewat, mau tikus lewat, cuek. Makanya harus murid-murid setelah menerima kuasa, saudara. Niat mereka beribadah itu tinggi sekali. Amin, saudara. Mau berjalan di gurun pasir sekalipun mereka lakukan. Nggak bawa bekal pun mereka lakukan. Tuhan suruh apapun mereka lakukan. Itu orang sudah terima Roh Kudus. Itu orang yang sudah terima kuasa. Memiliki kerinduan yang berkobar-kobar untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sevisi dengan Allah. Satu pikiran dengan Tuhan. Nggak lagi dia memikirkan sesuatu yang mungkin menyenangkan diri ataupun seakan-akan ini merugikan diri sendiri. Saya selalu katakan mereka yang melayani Tuhan mencari keuntungan. Mungkin tidak akan mendapat apa-apa, tapi kalau engkau dan saya melayani Tuhan untuk mencari rugi, saudara. Rugi waktu jauh-jauh, rugi tenaga, rugi pikiran, saudara, rugi perasaan. Rasul Paulus katakan semuanya kuanggap rugi untuk mengejar keuntungan di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Untuk mengejar mahkota itu. Bayarannya yang dia kejar, saudara.
Dan Yesus ketika naik ke sorga, dia mengirim Roh Kudus menemani engkau dan saya. Coba kita lihat dalam Yesaya 45 ayat 19. Yesaya 45 ayat 19 dikatakan apa? Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Tuhan hadir dalam setiap hal kehidupan kita, saudara. Dan Tuhan pun tidak pernah berbicara kepada murid-murid lewat hal-hal yang lain. Tetapi dia datang berterus terang, saudara, dia berbicara berterus terang kepada murid-murid bahwa dia hadir dalam setiap hal. Dia hadir dalam pelayanan murid-murid, saudara. Dia hadir dalam setiap perjuangan mereka. Dia menyertai saudara. Kita perhatikan dalam Matius 28, 16-20. Bahwa saudara dikatakan, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Hanya Yesus mengasihi umat. Tidak ada. Ketika kita katakan, Jesus I love you. Yesus katakan, jauh sebelum engkau ada, aku sudah mengasihi engkau. Bahkan aku sudah mati bagimu. Aku menghapus dosamu. Dosa keturunankah? Aku sudah hapus semuanya. Bentuk aku mengasihi engkau. Tapi dia tinggalkan satu kuasa. Kuasa untuk kita memiliki sifat dan karakter yang sama seperti Tuhan. Menyamakan sifat dan karakternya, saudara. Dia naik ke sorga untuk menjadikan tempat bagi engkau dan saya. Dipikirnya adalah umatnya. Maka dia katakan, aku kembali kepada Bapa, menjadikan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Amin, saudara. Dia tahu perjuangan kita. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Ada berapa orang yang sudah kita muridkan, saudara? Kita mengaku sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan. Ada berapa orang sampai hari ini yang kau pernah muridkan? Atau ada berapa orang yang pernah kau lemahkan? Ini jadi pertanyaan, saudara. Tapi kita mengaku kita punya Roh Kudus. Di sekolah Alkitab itu, saudara, di Zoom itu ada kurang lebih 30 siswa-siswi sekolah kita kelas 1, kelas 2. Ketika dipancing, wah mereka langsung buat. Ternyata bobroknya karakter manusia hari-hari ini. Di mana posisi kita? Apakah kita mau murid Yesus yang mau berubah, memiliki kuasa, merubah sifat dan karakter kita sendiri? Kalau belum, mari minta Roh Kudus. Amin, saudara. Mari minta Tuhan. Dan hari ini, dalam perjamuan asa yang kudus, kita akan mempersiapkan kehidupan kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan,